Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang sirah tahun 3, yaitu perlantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Unit yang pertama yaitu peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Ia terbahagi kepada 3, yaitu sebelum menerima wahyu, semasa menerima wahyu, dan selepas menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu, Nabi terkenal dengan sifat terpuji dan ia diberi gelaran Al-Amin karena dengan kejujurannya. Dan Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, Malaikat Jibril datang menemui baginda dan berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang lagi sebanyak 3 kali. Setelah dilepaskan pada kali yang ketiga, Jibril melafazkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Nabi Muhammad menyuruh istrinya Khadijah menyelimutkan baginda. Khadijah memujuk dan menenangkan baginda. Selepas kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada istrinya apa yang telah berlaku di Gua Hira. Setelah itu, Sayyidatina Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal, yaitu sepupu Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Nawfal yaitu sepupu Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Nawfal menjelaskan bahwa baginda telah didatangi oleh Malaikat Jibril dan dilantik menjadi Rasul. Sebab Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara rahasia, yaitu ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat setempat supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy, mengelakkan penentangan terbuka kaum Quraisy, dan untuk mengelakkan masyarakat Arab jahiliyah terkejut dengan sesuatu yang baru. Itu adalah sebab Rasulullah menjalankan dakwah secara rahasia. Dan golongan awal memeluk Islam dakwah secara rahasia dilakukan selama 3 tahun, yaitu di kalangan wanita, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, istri baginda. Di kalangan lelaki, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan kanak-kanak, Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Dan di kalangan hamba, yaitu Zaid bin Haris. Unit yang ketiga yaitu dakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terang berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 94. Selepas turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW telah menyeru kaum dan pembesar Quraisy untuk berhimpun di Bukit Sofa. Baginda menyampaikan ucapan dengan menerangkan kerasulannya dan menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia akan dikira dan diberikan pembalasan di akhirat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ucapannya, saudara baginda yaitu Abu Lahab yang mengetuai kaumnya telah mengejek baginda. Baginda terus berdakwah kepada kaumnya dengan memberi nasihat yang jelas dan bijaksana. Unit yang keempat yaitu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Faktor penentangan adalah seperti menyeru supaya beriman kepada Allah, melarang mereka mengamalkan cara hidup berpuak-puak, dan
menghapuskan amalan menyembah berhala. Rasulullah SAW juga menghadapi ancaman dari kaum Quraisy semasa berdakwah. Antaranya ialah menghentikan urusan dengan Rasulullah SAW, rumah Rasulullah SAW dibanding dengan najis unta, dan disakiti, terutama ketika baginda pergi menunaikan sholat. Kaum Quraisy maka terus berusaha menyetop kegiatan dakwah Rasulullah SAW dengan menyiksa para sahabat baginda. Antara ancamannya yaitu hukuman bunuh dan disekat dan disiksa. Sekian saja dari kami.